Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar insyaallah tahun ini siap menerima santri baru tingkat SD, SMP, dan SMA. Pondok Pesantren Kesetaraan Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki jenjang lengkap tingkat SD, SMP, dan SMA. Kita menerima santri baru dari umur 7 tahun dan juga menerima santri pindahan dari sekolah atau pesantren lain. Biaya masuk 2.500.000 dan SPP bulanannya 600.000. Siapa tahu para jamaah ada punya anak, cucu, keponakan, dan lain sebagainya yang ingin cita-citanya menjadi ulama, penerus pewaris Nabi, dan ingin sekolah di pesantren kami, maka insya Allah kami siap menerimanya. Untuk mempersingkat waktu, marilah pelajaran kita sambung lagi. Ini adalah bab terakhir dalam salat, yaitu salat istisqa. Bagaimana tata cara salat istisqa? Silakan dibaca. Tata cara salat istisqa, salatnya hanya 2 rakaat saja, sama seperti tata cara salat hari raya, yaitu dengan 7 kali takbir selain takbiratul ihram pada rakaat pertama dan 5 kali takbir selain takbir intiqal pada rakaat kedua. Baik. Dan membaca surah Qaf atau surah Al-Alaq setelah suratul Fatihah pada rakaat pertama dan membaca surah Iqtarabatis sa'ah, iqtarabat atau surah Al-Ghasyiyah. Baik. Setelah suratul Fatihah pada rakaat kedua. Baik. Tata cara salat istisqa, baik yang sendiri ataupun berjamaah. Karena kemarin pada pertemuan yang lalu maksudnya kita telah membahas salat istisqa ini boleh dikerjakan sendirian, boleh juga berjamaah. Dan apabila berjamaah, maka sunnahnya dikerjakan di lapangan. Dan setelah salat istisqa dianjurkan untuk membaca dan mendengarkan 2 kali khutbah. Baik, salat istisqa ini, salat minta hujan, sama tata caranya seperti salat Idul Fitri atau Idul Adha. Tata caranya. Yang bedanya cuman adalah niatnya, kemudian sebabnya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ya sebabnya karena bertepatan waktu Idul Fitri, Idul Adha. Kalau istisqa ya karena kepingin minta hujan. Juga niatnya berbeda. Adapun caranya sama. Setelah takbiratul ihram dianjurkan baca doa iftitah. Allahu Akbar. Takbiratul ihram dulu ya. Baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Fabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru membaca takbir lagi. Allahu Akbar. Di antaranya kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali sudah. Allahu Akbar 2 kali lagi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Seperti itu seterusnya sampai Allahu Akbar ketiga, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar ke-6, Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian terakhir Allahu Akbar yang ke-7. Setelah yang ke-7 ini tidak dianjurkan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu tidak ada. Ditutup. Jadi takbirnya 7 kali di rakaat pertama selain takbiratul ihram dan membaca al-baqiyatus shalihat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 6 kali di antara takbir tadi. Mudah dipaham kira-kira? Setelah takbir yang ke-7
maka sang imam membaca suratul Fatihah. Sedangkan makmum dianjurkan untuk mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya sampai habis. Waladdallin. Amin. Semuanya umpamanya. Nah, kemudian sang imam dianjurkan membaca surah apa tadi? Surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf. Pakai fa belakangnya. Qaf. Dulu saya waktu belajar tahfiz Quran di Ampel, Surabaya tahun 98 atau 97 lupa sudah saya itu. Soeharto dilengsarkan tuh ya, 97 98 ya. 97 98 ya. Itu teman saya nyetor Al-Qur'an di depan guru membaca surah Qaf ini. Tapi dia nggak belajar, langsung nyetor gitu dengan guru. Mentang-mentang surah Qaf ini kan surah apa? Qaf itu kan apa namanya huruf qalqalah. Qutubu jadin, ada 5 huruf qalqalah. Qutubu jadin. Qaf, ta, apa lagi? Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, bam, ba, jim, dal. Itu huruf qalqalah. Nah, kemudian dia baca qaq. Kata gurunya, apa? Ulangin. Qaq. Katanya. Ulangi lagi. Qaq. Dimarahin sama gurunya. Salah kamu, enggak belajar kamu katanya. Orang qaf belakangnya huruf fa. Jangan mentang-mentang huruf qalqalah lalu qaq katanya. Bukan begitu cara bacanya. Qaf ya. Itu sunnah membacanya. Nah, kalau imam tidak hafal surah Qaf, maka boleh diganti dengan surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Ibrahim wa Musa sampai akhir. Kemudian ruku seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, kemudian berdiri. Allahu Akbar. Stop dulu. Setelah itu takbir pertama lagi. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4. Yang keempat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kelima Allahu Akbar. Setelah takbir yang kelima ini tidak ada lagi membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Enggak ada, stop di situ. Allahu Akbar, stop yang kelima tadi. Jadi rakaat pertama 7 kali takbir, membaca subhanallah sampai akhir itu ada 6 kali saja. Ya, 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Sedangkan rakaat kedua adalah membaca takbir sebanyak 5 kali selain takbir intikal, dan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Setelah takbir yang kelima tidak ada lagi membaca al-baqiyatus shalihat itu. Langsung imam membaca suratul Fatihah. Setelah itu apa namanya? Membaca surah iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kalau enggak hafal maka surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah, sampai inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, sampai habis. Udah dipaham kira-kira? Sampai diteruskan, kemudian ruku seterusnya sampai salam. Intinya tata cara salat istisqa itu sama tata caranya seperti salat Id. Yang bedanya adalah niatnya
kemudian apa tadi namanya itu sebabnya, ya sebabnya. Sedangkan waktu pelaksanaan salat istisqa ini itu dianjurkan adalah di pagi hari. Boleh saja di siang hari tidak apa-apa, cuman biasanya orang salat istisqa itu di pagi hari, sama halnya seperti orang melaksanakan salat Id. Ya kurang lebih jam 7 lah begitu. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Waktu sholat istisqa adalah pada hari keempat setelah berpuasa 3 hari dan dilaksanakan di lapangan kecuali di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Maka masjid-masjid itu lebih afdal dari lapangan. Salat istisqa ini apabila dilaksanakan secara berjamaah dan apabila ada khutbahnya setelah itu. Terlebih-lebih kalau pemerintah menganjurkan, apalagi sampai mewajibkan, maka salat istisqa ini dilaksanakan di hari yang keempat. Hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa. Hari yang keempat tidak ada puasa. Hari yang keempat ini tidak puasa. Jadi kalau umpama istisqa itu dilaksanakan hari Kamis, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa. Hari Kamisnya tidak puasa. Tapi kalau mau puasa, ya boleh-boleh aja. Cuman hari yang keempat ini cukup kalau nggak puasa. Nah, pelaksanaannya itu ya kayak tadi di pagi hari, dan afdalnya pelaksanaan salat istisqa ini adalah di lapangan, bukan di masjid. Beda kalau salat hari raya. Kalau salat hari raya afdalnya di masjid. Jangan terbalik, salat istisqa di masjid, salat hari raya di lapangan. Afdalnya bukan begitu. Salat Id di masjid yang paling afdal. Kalau enggak bisa menampung jamaahnya baru di lapangan. Sungguh terbalik kalau seandainya masjidnya masih bisa menampung jamaah, tetapi nggak mau dilaksanakan di masjid, melainkan di lapangan. Ini terbalik ini. Ya, terbalik. Nah, jadi di masjid dulu, kecuali masjidnya tidak menampung lagi, seperti di mana Istiqomah itu kan biasanya kalau hari raya dipindah di lapangan. Kenapa? Karena masjidnya nggak cukup lagi, jadi di lapangan. Itu mah beda masalah. Nah, tapi kalau salat istisqa afdalnya di lapangan. Kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid Aqsa. Maka pelaksanaan di salah satu yang 3 masjid ini lebih afdal dilaksanakan di salah satu masjid, 3 masjid ini daripada di lapangan. Baik, lanjut. Para jamaah dianjurkan memakai pakaian yang sesederhana mungkin. Stop. Kalau salat istisqa itu pakaiannya sederhana. Arti sederhana itu apa ya? Ya pakaian kita yang lagi ya sederhana dan sopan itu loh ya. Jangankan pakaian itu kayak orang ke pesta. Coba kalau orang ke pesta kayak bagaimana pakaiannya? Luar biasa. Ya, kalau laki-laki pakai jas atau pakai apa namanya itu? Safari, pakai batik yang mahal, celananya yang bagus, pakai sepatu. Ya, jangan. Kalau istisqa biasa saja. Pakaian kita lagi yang sehari-hari lah. Ya, tidak usah memakai pakaian kebesaran. Untuk apa ya? Supaya menunjukkan kita kepada Allah, menunjukkan ya bahwa kita ini berhajat kepada Allah. Coba lihat kalau orang minta-minta di pinggir jalan tuh, nah. Ada nggak dia minta-minta pakaian pakai baju jas? Nggak ada kan ya? Dia memakai pakaian yang apa itu sangat betul-betul bisa dikatakan miskin. Kadang pura-pura dia punya tangan tuh apa ya? Apa itu luka tuh. Di Mekah tuh banyak tuh, di Mekah Madinah. Nanti kalau kumpul orang nih, ada orang Pakistan, orang Bangladesh, bahasanya bahasa dia nggak paham kita. Bahasa Arab juga belepotan dia, sedekah miskin, luka, marit katanya. Padahal lukanya itu cuma bohong-bohongan. Bohongan, dibuka aja perbannya, mana ada luka. Ya bohong-bohongan sampai di Mekah tuh miskin, obat katanya, mau beli obat, apa namanya, dawa katanya. Ya kita ini kan orang Indonesia, orangnya
Nggak bisa ngelihat seperti itu, langsung ngasih. Nah, padahal itu bohong. Terkadang dia nanti naik ke bis itu. Naik ke bis dia. Bisa bahasa Inggris katanya, bisa bahasa Arab. Katanya, tidak ada yang bisa. Akhirnya dia bingung, dia mau ngomong apa ini. Intinya dia, saya ini dari imigran ini, dari Syria, ada yang katakan dari Yaman, dari macam-macam, dari ini, minta bantuan, saya punya keluarga ini, macam-macam itu. Dimintainya orang. Ya, ala kulli hal, ya. Coba lihat orang yang minta-minta itu biasanya, pakaiannya jar orang Banjar membari maras. Bahkan terkadang dia bawa bayi. Untuk apa ya? Untuk orang itu merasa iba dengan dia. Kalau dia nggak merasa orang lain nggak iba dengan dia, dengan bayinya ini. Nah, terkadang bayi itu bukan bayinya dia, sewaan juga. Sewaan supaya bayinya nggak rewel, dikasih obat tidur aja dia. Kan la ilaha itu ya. Yang terjadi seperti itu. La ilaha illallah. Nah, begitu juga kita kalau salat istisqa, pakaian sederhana. Sederhana. Kalau bisa datang ke tempat lapangan tuh jalan kaki kah. Sendalnya sendal jepit sekalian. Jangan sendalnya Johnson, Bata atau yang mahal-mahal. Sendal jepit aja sekalian. Jangan pakai motor kalau bisa, kecuali jauh. Kalau mau jauh ya mau nggak mau ya. Nah, ala kulli hal seperti itu. Lanjut. Agar terlihat seperti orang yang miskin yang betul-betul mengharapkan turunnya hujan. Nah gitu, seperti orang miskin. Jadi ya kan lu ya bohong-bohong aja lah ya. Ya bohong-bohong aja, berarti bersandiwara dengan Allah Ta'ala. Ya memang kita miskin. Di hadapan Allah kan memang miskin kita. Lanjut. Dan yang paling afdal adalah mereka ketika melaksanakan sholat pada hari yang keempat itu dalam keadaan berpuasa, tetapi puasa pada hari yang keempat itu tidak wajib. Baik.